Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Di hari Mimi kali ini kita kedatangan Clara Sinta. Clara Sinta merupakan selebgram yang dahulu ramai kasus perebutan mobilnya oleh debt collector. Nah, kali ini Clara Sinta muncul dengan identitas yang mengejutkan publik. Dari memakai hijab hingga fakta bahwa ia menyembunyikan status mu'alafnya dari keluarga besar hingga 6 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya dibilang karena kenapa sih aku memilih jalan ini sekarang gitu untuk konflik ke Muslim, karena pertama tuh mungkin udah hidayah kali ya. Lebih simpelnya ceritanya seperti itu. Terus aku kayak mencoba mempelajari gitu Kak. Muslim ini seperti ini adalah perbedaan sama yang sebelumnya lah seperti itu. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Diary Mimi. Dan seperti biasa hari ini aku akan berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang memang sekarang tuh kalau misalnya kita lagi scroll social media kayak selalu keluar dia terus. Sampai-sampai anakku pas aku cerita mau podcast sama siapa? Aku mau podcast sama si perempuan cantik ini, wanita cantik ini. Hah? Aku tahu tuh yang selalu naik mobil kan, yang kebuka belakangnya kan gitu-gitu ya. Langsung aja ini dia ada Clara Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh panggilannya enakan apa sih? Clara apa Sinta? Panggilannya Clara. Clara. Oke. Kamu kesini naik mobil yang kebuka belakangnya Oh juga enggak, naik mobil yang lumayan besar. Lumayan besar kali ini ya. Dianterin kali ini. Karena kalau misalnya ingat sosok Clara tuh pasti ingat sosoknya yang selalu oh ya udah ujungnya pasti naik mobil santai sambil makan atau dari apa. Tapi emang keren banget sih. Alhamdulillah ya. Kamu gimana? Aku sehat Kak. Alhamdulillah. Happy pastinya. Oke, nah ini dia kita bakal ngobrol panjang banget gitu ya. Apalagi seputar Clara ini yang aku lihat di sosial medianya tuh aktif banget gitu ya. Ikutan kajian-kajian, terus juga dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan terakhir aja kemarin aku lihat postingan kamu yang kamu ngajak anak-anak itu untuk makan. Dia naik mobil kamu, terus habis itu ngajak makan di salah satu resto dan mereka juga happy banget. Dan gimana perasaan kamu ngajakin mereka? Sedih. Jadi lebih kayak ke ternyata hal yang selama ini tuh aku anggap sepele, kecil, dan bahkan kadang-kadang aku order makanan itu tuh aku biarin gitu loh. Karena kita nggak ngabisin gitu ya? Karena nggak ngabisin. Ternyata tuh seberharga itu buat mereka dan itu pertama kali Kak. Jadi kayak tersentuh banget ya. Refleks berkaca ke diri sendiri aja gitu. Dan di situ juga kan apa sih mungkin ini aja kali ya? Apa sih niatan kamu ngajak mereka gitu? Sebenarnya sih emang seneng bersosialisasi sama siapapun gitu Kak. Tapi kayak setiap yang kita ketemuin itu kan punya cerita. Kadang-kadang aku juga ketemu sama orang tua. Nah kali ini tuh ketemu anak kecil. Kita ambil ceritanya, kita tanyakan tuh pengen makan apa gitu loh. Kayak pengen buat mereka happy. Ternyata tadinya tuh kita mau ngajakin ke mall Kak. Mungkin apa gitu. Ternyata mereka hanya pengen makan McD. Dan makan McD itu buat mereka itu bukan hanya makannya. Ternyata mereka pengen ngadem ke McD. Jadi meskipun kita masuk ke tempat McD itu free, gratis, tapi mereka tuh punya kayak rasa insecure sendiri hanya untuk masuk doang loh Kak. Oh, mereka ngerasa bahwa dengan masuk aja tuh insecure. Mereka kayaknya nggak ada yang nerima mereka deh gitu. Iya. Kayak udah mikir bahwa setiap kali mereka datang pasti niatnya bukan buat beli, tapi mungkin mau minta atau apa sesuatu gitu. Bener-bener. Jadi mereka tuh dengan masuk gitu langsung ngerasa bahwa akhirnya aku bisa di dalam sini gitu. Iya, mereka tuh kayak nggak berharap yang mesen ini. Mereka nggak fokus untuk mesen makanan bahkan. Serius? Kita berapa kali alihin fokus mereka kayak yuk pesen. Itu udah sampai 3 kali lebih Kak. Gitu loh. Terus apa yang mereka lakuin? Yang ngadem. Dingin lantainya gitu loh. Liatin suasana McD. Mereka lebih fokus ke dingin itu. Dan mereka kan nggak punya sendal kan pada saat itu. Oh, jadi ketika itu emang nyeker? Iya, nyeker gitu loh. Luar biasa ya, dan itu pasti akan akan membekas sekali buat mereka gitu ya. Kan jadi sesuatu yang berharga banget bahwa ya Allah sepanjang hidup mereka akhirnya ada seseorang yang ngajakin mereka ke sana. Dan itu kamu, dan kita nggak pernah tahu nanti besarnya mereka seperti apa. Iya. Kan Allah semua yang ngatur segalanya kan. Tiba-tiba mereka jadi orang yang sukses.
kita nggak pernah tahu. Iya, Kita jadi doain. teringat nggak sih aku sama kayak short video Thailand apa gitu? Iya, Kan ada nggak sih, Kak? benar. Iya bener. Siapa tahu nanti hanya karena sepotong ayam kayak satu-satu inget gitu kayak Iya. aku sedih. Pasti kebaikan kita juga kan selalu diingat sama orang pastinya ya. Nah, itu dia. Di balik kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kamu lewatin juga gitu ya, tapi juga sempat nih mungkin di awal-awal kita mungkin lebih flashback lagi cerita gitu ya. Apalagi mungkin kalau aku secara pribadi lebih pertama kali tahu sosok Clara Sinta itu adalah ketika viral yang mobil kamu diambil debt collectornya gitu. Nah, itu juga kan maksudnya dalam keadaan kamu baik-baik aja gitu kan. Terus kamu berani untuk ngelawan mereka gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi itu emang kan aku nggak tahu ya sebelumnya mobil itu tuh diambil karena kan bayar cash kan mobil alhamdulillah gitu. Terus tidak sesimpel itu buat diceritakan karena kayak digadaikan sama mantan, terus kayak terus tiba-tiba namanya debitur orang lain gitu. Ya udah pas mobil itu mau ditarik, aku turun gitu. Aku mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, tapi ternyata mereka tuh nggak mau diselesaikan dengan kayak gimana pun kan aku sendiri nih Kak, perempuan sendiri di Jakarta. Aku butuh kayak sosok saudara aku untuk bantuin dong, lihat dulu, seenggaknya cek nih bener nggak nih mobil digadaikan, bener nggak nih surat-surat, karena kan di Jakarta kan banyak banget modus penipuan gitu, dan mereka nggak mau nunggu keluarga aku datang, alasannya ya mereka sibuk dan lain-lain, mobil ditarik aja gitu. Itu kamu dalam keadaan maksudnya apa sebelumnya ada, maksudnya apa kayak ini mobil balikin dulu atau apa, atau tiba-tiba orang datang langsung ngambil mobil gitu aja? Orang datang langsung ngambil, jadi shock gitu, karena nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Oke, dan kamu tuh sebenarnya tinggal di Jakarta ini baru atau dari kecil kamu udah tinggal di Jakarta sih? Aku dari kecil tuh lahir di Lampung, terus di Medan tinggalnya. Jadi papa waktu itu tuh bertugas di Lampung, aku tinggal di Medan dari kecil. Terus aku waktu memutuskan untuk menikah dulu, pindah Jakarta. Oh, jadi istilahnya kamu udah gede baru di sini gitu ya? Berarti bisa dibilang belum nyampe 10 tahun mungkin? Belum, 6 tahunan mungkin. 6 tahunan baru di Jakarta. Jadi saat itu ketika kamu juga udah statusnya udah sendiri juga, berarti emang bener-bener nggak ada siapapun, paling cuma teman-teman aja di situ. Makanya di situ pun kita bisa lihat ya, kamu juga shock banget. Tapi yang aku salutnya adalah ini kamu kayak malah kamu jadiin ini juga apa bukti gitu, kamu videoin mereka segala macam. Iya, bener, harus smart zaman sekarang gitu loh, karena sekarang itu kita mau lapor apa-apa kan harus juga ada buktinya Kak, dan itu tuh salah satu bukti yang kuat kan. Jadi aku nggak lebih kayak nggak pakai otot lah ibaratnya, nggak pakai dengan apa ya nada atau omongan yang kasar, tapi aku lebih ke ya udah ambil cara pintar aja, record aja setiap momennya gitu. Oke, dan akhirnya tuh apa sih ujungnya? Ya aku bayar mobilnya. Oh, kamu bayar mobilnya? Bayar 267 gitu sisanya. Lumayan juga ya. Lumayan tuh. Apa mungkin itu gara-gara itu juga kamu kayak nunjukin bahwa sekarang konten kamu apa-apa ujungnya mobil, kayak buktikan, gak bisa nih sekarang. Nggak ada lagi tuh debt collector mau ngambil gitu. Aduh, sebenarnya enggak sih, emang suka mobil gitu. Suka mobil sebenarnya jauh sebelum konten tuh viral Kak. Itu tuh emang suka videoin mobil gitu ya nggak sih? Semua orang juga tahu tuh, maksudnya karyawan aku tahu gitu. Kayak aku tuh suka videoin lagi naik mobil gitu. Suka. Oh, oke. Akhirnya dikasih sama Allah jalannya kayak viral dari mobil lagi. Kemarin mobil, ini mobil lagi. Karena kan kita sesuai dengan kebiasaan kita ya gitu bener. Ya. Nah, terus kalau waktu itu kan kamu waktu itu belum berhijab ya saat itu ya? Nah, aku dengar kan kamu tuh sebenarnya mualaf. Berarti saat itu tuh udah muslim belum sih? Udah. Oh, itu udah? Udah. Alhamdulillah aku muslim itu sejak tahun 2017 Kak. 2017. Nah, aku juga dengar katanya kamu juga sempat menyembunyikan status mualaf kamu gitu ke keluarga kamu gitu. Nah, ini jadi kita pengen tahu juga gitu ya, sebenarnya apa sih yang membuat kamu jadi mualaf gitu? Siapa yang pertama kali memperkenalkan Islam ke kamu? Dan kenapa kamu menutupi status kamu ini? Jadi kalau misalnya dibilang karena kenapa sih aku memilih jalan ini sekarang gitu untuk convert ke muslim, karena
Pertama tuh mungkin udah hidayah kali ya. Masya Allah. Lebih simpelnya ceritanya seperti itu. Terus aku kayak mencoba mempelajari gitu Kak. Muslim ini, seperti ini adalah perbedaan sama yang sebelumnya lah seperti itu. Terus aku kayak bertanya tuh, jadi satu titik arah putar balik aku tuh bertanya sama Allah. Yang di saat itu Allah tuh belum panggil Allah, Tuhan. Ya Tuhan, kalau misalnya nih agama ini, keyakinan ini adalah memang baik untukku dan memang aku di sini gitu loh. Coba kasih pertanda. Dan itu tiba-tiba waktu aku lagi coba-coba baju muslim, teman aku, ini aku pada saat itu masih non muslim ya, aku coba-coba, dia punya baju syar'i Kak, baju syar'i yang syar'i gitu. Coba-coba foto pakai bunga, kebetulan dia tuh punya studio foto-foto gini. Itu rumah dia, itu ada bolam lampu dan bolam lampunya tuh bulat. Tiba-tiba aku foto di atas dinding aku, beneran Kak, keluar lafaz Allah. Keluar lafaz Allah dan itu ada buktinya. Itu pas hasil fotonya? Iya, saat aku bertanya, tolong kasih tunjuk kekuasaanmu. Kasih tunjuk kekuasaanmu yang membuat aku tuh sampai tercengang, mana gitu loh. Kalau memang ini jawabannya gitu loh. Dari apa yang menurut aku tuh kayaknya aku udah nyaman nih di sini. Itu Kak, ada lafaz Allah itu. Dan itu tuh keluar dari bolam lampu yang bulat. Dan tahu sendiri maksudnya bolam lampu tuh kan nggak ada yang bentuknya seperti itu gitu. Dan kalaupun ada bolam lampu dijual yang emang ada lafaznya, misal pasti kan kelihatan dia yang emang udah di set kayak bentuknya tuh jelas, itu kan ini muncul. Biasanya LED strips mungkin ya atau apa gitu ya. Mungkin ada lah yang disengaja dibuat, tapi ini benar-benar bohlam bulat gitu. Bohlam bulat keluarnya itu di atas kepala aku langsung. Itu aku agak merinding di situ kayak segininya nih jawabannya nih. Kok langsung banget gitu ya? Iya, karena kan kalau petir doang, kalau hujan doang kan ya mungkin aja kebetulan gitu. Tapi ini langsung lafaznya ditaruh di atas kepala aku gitu. Berarti istilahnya kamu udah mulai bertanya-tanya tentang Islam itu di tahun 2016? Sebelumnya sebenarnya. Oh, sebenarnya sebelumnya. Berarti kan itu masih bareng sama keluarga dong? Iya. Itu kamu udah married belum saat itu? Belum Kak. Jadi aku tuh kayak, iya namanya juga aku belum ada penghasilan, masih takut diusir. Ya. Jadi sengaja lah cari-cari siapa nih, misalnya siapa tahu benar-benar ada yang mau nikahin aku dan kebetulan muslim juga, jadi aku sekalian gitu. Maksudnya biar kayak aku pun pindah pun, maksudnya pindah keyakinan pun aku juga punya tempat berlindung gitu. Ya, setidaknya karena nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, bener-bener di usia itu anak perempuan pula gitu kan, kayaknya masih butuh lah gitu ya. Nah jadi dari tahun mungkin 2015 atau 2016 itu kamu cari tahu Tuhan itu siapa mungkin ya, terus kamu mulai mungkin mulai nantang kalau misalnya emang Tuhan kamu siapa, tolong tunjukkan dengan cara apapun gitu ya. Yang buat gue tuh harus sampai shock, apa nih gitu. Ternyata itu bener shock banget. Nah terus setelah kamu lihat itu, apa yang kamu lakuin? Apakah kamu semakin kayak langsung yakin? Apa kamu langsung masih tetap masih ngedinai atau? Nggak ada deny lagi. Aku mulai kayak setelah itu pulang kan aku sore gitu naik motor gitu sama temanku, duduk di belakang terus aku ada denger suara azan tuh kok udah mulai lumayan kayak masuk gitu, kayak gimana gitu, kayak udah suaranya gue nih, suaranya itu udah comfort di telinga gitu ya kayaknya. Biasanya kan kalau misalnya belum aku sebelumnya kan non muslim itu kan ya, biasa aja bising, gitu. apa nih maksudnya bising, tapi kayak udah mulai comfort gitu dengerinnya. Gitu. Terus sampai akhirnya belajar terus ya udah, akhirnya yang membuat aku mualaf ya kebetulan ketemu sama calon suami pada saat itu yang Islam juga, jadi ya lebih pede langsung. Tuh, dan waktu itu kan aku nggak direstuin tuh sama mantan suami, jadi itu alasannya kenapa orang tua aku sampai nggak tahu nih. Netizen banyak banget nih Kak yang belum aku jelasin nih di mana-mana, kayak nanya kok bisa sih nggak tahu, karena aku alasannya itu sama orang tua itu tuh aku nikah beda agama di Singapura. Bilangnya di Singapura, nggak tahu sebenarnya bisa atau nggak di Singapura, cuman alasannya itu bilangnya aku nikah beda agama mah. Orang tua aku tuh nggak datang nikahan aku sengaja. Gitu? Iya, padahal aku akad. Mamaku akhirnya taunya aku sampai sekarang tuh masih non muslim seperti dahulu. Tapi mereka tahu suamiku tuh muslim. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah, mereka tahu suamiku muslim, akunya non muslim gitu. Nah terus selama perjalanannya, mungkin aku lebih pengen tahu dulu gimana pendalaman kamu tentang Muslim ini sendiri kan. Kalau di Islam udah jelas bahwa ada 5 waktu kamu harus sholat, terus ada juga yang namanya ibadah puasa, ada lagi ibadah sunnah-sunnah lainnya. Nah itu ketika kamu udah convert, apakah kamu rasa bahwa aduh berat banget sih jadi Islam atau apa atau gimana?
Kebetulan balik lagi ke niat ya. Jadi emang aku tuh kan niat banget nih masuk Islam. Jadi semuanya tuh menurut aku tuh jadi seru aja buat dipelajarin. Kecuali mungkin kalau misalnya aku terpaksa mungkin jadi kayak aduh 5 waktu, aduh sunnah ribet banget gitu. Tapi aku enjoy banget jalaninnya Kak. Nah balik lagi nih ada analogi yang aku pikirkan bahwa kayak gini. Kenapa menurut aku nih ya kayak cuman ngobrol sama kakak gitu. Kenapa yang udah dari dulu lahirnya Muslim sama yang mualaf tuh kebanyakan yang kita lihat-lihat gitu kayak Ustadz Felix atau siapa itu kayaknya lebih tekun gitu karena mungkin sama kayak misalnya dapat uang harta warisan dari orang tua sama kita cari sendiri jadi kayak lebih dijaga lebih disayang karena gue nggak gampang milih ini gitu nggak gampang gitu nggak sesuatu yang diwariskan jadi butuh perjuangan buat mempelajari dan sayang kalau nggak dilakuin gitu kayak udah belajar 5 waktu kan sayang kalau nggak dilakuin gitu kayak gitu. Mungkin kalau dulu kan bisa dikatakan gitu ya, terkadang misalnya kayak sholat tuh subuh tuh kan paling berat gitu kan, karena ya apalagi misalnya biasa bangun siang atau apa tuh tiba-tiba harus bangun jam 4 jam sekali udah harus melek gitu kan, harus subuh gitu dan lebih baik lagi kalau kita nggak tidur lagi setelah subuh gitu. Itu kan pasti ada perbedaan waktu. Itu kamu pas awal-awal tuh gimana gitu? Apakah memang saat itu mantan suami juga sangat support atau gimana? Kalau mantan suami sih normal support sih, jadi nggak yang ini juga gitu. Tapi kalau untuk kayak sholat subuh dan lain-lain tuh aku kayak lebih kayak ke banyak komunikasi sama Allah sebelum tidur niatin emang buat bangun subuh gitu loh Kak. Jadi lebih gampang gitu ya Allah aku mau. Pokoknya kalau bisa aku bangun subuh tuh berarti tandanya tuh malam tuh aku udah niat kayak untuk bangun subuh. Tapi sekarang udah automatically gitu sih Kak. Jadi jam 4:34 berapa itu udah bangun sendiri gitu. Jadi kayak body clock-nya udah ngikut gitu udah ya. Ngikut. Jadi mau kita begadang sampai jam berapa juga tetap jam segitu kayak udah respon sendiri badan tuh kayak ngebangun gitu ya. Iya, awalnya karena niat, sekarang kalau niat nggak niat pun body clock-nya udah on time-nya jam segitu. Tapi aku boleh tahu nggak sih kenikmatan apa sih yang bener-bener pengen tahu aja gitu ketika udah aduh aku muslim gitu. Apa saat ketika kamu sholat atau apapun itu mungkin ada kadang kan kita ngerasa bahwa ya Allah ini nikmat banget gitu yang nggak bisa nikmatnya gimana ya saking nikmatnya itu kayak nggak bisa diinin loh Kak nggak bisa pokoknya nikmat dan yang aku merasa nikmat itu sempurna ketika ya ini pakai hijab ini gitu sebelum pakai hijab kan aku juga merasa aku dekat sama Allah deket ngomong gini, misalnya ada Allah gitu ya Allah gini Allah selalu kabulin doa. Tapi setelah pakai hijab ini nih, ini itu yang aku bilang kayak ini tuh cuman kain segini Kak, seutas begini, ini cuman kain. Tapi ini impactnya besar banget loh buat aku. Aku ngerasa kayak setiap aku jalan kemanapun, aku tuh ngerasa pakai ini tuh kayak memeluk aku. Allah tuh lagi meluk aku. Nikmatnya tuh luar biasa, hati tenang, sangat. Itu perbedaannya sangat jauh sih Kak sebelum pakai hijab sama sudah pakai hijab. Pokoknya Islam itu buat aku tuh nikmat. Apapun yang dilakukan tuh nikmat. Puasanya nikmat. Semuanya nikmat. Masya Allah iri ya kita ya. Dengerin itu iri banget. Mungkin nih kalau penonton tuh bisa nggambarin kalau udah sampai aku udah bilang nikmat itu dalam banget gitu susah buat dijelaskan. Islam is wonderful lah pokoknya. Masya Allah ya. Seneng aku sampai jujur Kak. Aduh, aku bilang gini. Sampai aku bilang nih sama temen aku, sahabat aku yang dari dulu dampingin aku mualaf. Aku bilang kayak gini. Pokoknya nanti kalau udah setelah ngucapin innalillahi, tolong ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah Clara meninggal dalam keadaan muslim. Seneng banget lah. Satunya lagi setiap saat tuh kadang-kadang kalau ngerasa ya pasti dosa ada cuman aku kan ikhtiar setiap hari berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah kayak kapanpun dipanggil itu tenang itu salah satu nikmatnya kalau netizen penonton mau tahu tuh salah satu untuk menggambarkan kenikmatan itu kayak wah kapanpun meninggal tuh kayak tersenyum gitu seneng gitu. Masya Allah, kita nggak pernah tahu ya itu dia tadi hidayah gitu ya, maut, jodoh, semuanya rezeki itu Allah ngatur semuanya. Jadi kita tuh manusia tuh tinggal ngikutin aja. Dan apa yang aku salut juga kan tadi dibilangin bahwa ketika ngingetin gitu kepada teman-temannya gitu, kalau misalnya aku meninggal nanti
bukan cuma sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillah karena Clara tuh meninggal dalam keadaan muslim. Terus akhirnya tuh kan berarti perjalanan kamu menjalani Islam gitu ya, kurang lebih berarti 6 tahun juga dong. Karena kan aku dengar orang tua tuh tahu bahwa anaknya udah convert itu ketika kamu berapa menit apa berapa jam kamu mau umroh. Iya, 1 menit sebelum umroh mamaku kecewa sama aku. Kayak, oh gitu ya, udah nggak peduli lagi ya, bla bla bla, dengan kata-katanya yang nggak kasar sih, biasa aja. Cuman kayak lebih menekankan bahwa kamu ini kok kayak gini gitu loh ya. Aku bilang, kebetulan kan wifi pesawat masih bisa nyala tuh. Jadi ya aku jelaskan sama mama, bla 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 gitu. Ya mama sedih, nangis gitu. Tapi itu sebelumnya emang maksudnya kan 6 tahun nih, pasti ada dong curiga namanya orang tua ya. Pasti ada feeling, aduh anak aku kayaknya ada sesuatu nih atau apa, atau gimana gitu kamu akhirnya cerita sama orang tua? Iya, sebenarnya mamaku ini antara shock dan memang udah feeling Kak gitu. Jadi kayak namanya juga aku kan sebelumnya non muslim. Contoh nih, aku lagi makan makanan yang non halal gitu. Nah, itu kan biasanya kan aku makan kalau dulu paling banyak Kak, itu menurut kesukaan aku. Setiap aku datang tuh mama aku ngasih aku banyak. Sekarang jadi kayak ya udah aku minta maaf ke Allah, ya Allah, aku ambil tuh daging. Ini ada ini nih, piring, ada ikan, sengaja aku ambil ikan gede, aku ambil dagingnya, aku selipin di bawah tuh daging, kelihatannya udah dimakan habis, diselipin di daging, diselipin di bawah ikan. Atau kadang-kadang kalau misalnya pagi-pagi nih, sebenarnya masih sampai tahun ini kalau misalnya ke rumah gitu, pokoknya sebelum titik balik aku tuh sebelum Mei aja, kalau misalnya aku main tuh masih dikasih yang makanan non halal, aku bawa ke kamar, aku maaf, aku ini nggak makan gitu. Oh iya, gitu. Akhirnya nggak makan. Sebegitu kamu juga ngejagain perasaan mereka, sebegitu juga aku ngejaga Allah. Syariat kamu gitu, maksudnya karena kamu tahu bahwa aku udah nggak bisa lagi makan ini gitu. Iya karena aku sayang banget lah sama orang tua. Balik lagi ke prinsip dasar aku sayang banget sama agamaku, tapi aku juga sayang banget sama orang tua aku. Ya kita juga harus berwalidain kan, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Benar. Jadi kan kalau dikasih misalnya kan itu mie gitu kan, kalau di Medan itu kan mie gitu gitu, aku beliin sendiri dulu, aku kerja sama nih sama ART aku beli, diambilin tuh mie-nya tuh, kalau aku tuh mie ayam, aku ini bungkusnya aku samain, miripin aku makan gitu, satu meja aku makan. Ya Allah, maksudnya sebenar-benar niat itu kamu untuk ngejaga perasaan mereka dan nutupin bahwa kamu itu sebenarnya udah convert gitu. Sampai akhirnya benar-benar kamu bilang bahwa dan kamu juga siap untuk ngasih tahu ke mereka tuh momen. Gak ada ngasih tahu, mamaku tahu sendiri aja. Karena kan aku update waktu mau pergi umroh. Oh gitu, jadi mau nggak mau Kak. Jadi mama tuh tahu dari sosmed? Iya, nggak berani aku ngomong Kak. Tahu dari sosmed disampaikan sama orang lain. Nggak, tapi aku juga penasaran. Ketika kamu di sosmed itu, kamu share juga nggak sih? Maksudnya kayak kadang kan namanya kita lagi puasa, buka puasa dulu guys, atau apa. Share, tapi aku bilang, mah demi viewers nih mah, biar viewersku banyak, aku bilang gitu. Kan mayoritas kita kan di Indonesia muslim, aku bilang aja demi viewers biar jualanku laku. Serius? Ya iya, aku bilang mama. Jadi kayak, mah aku pakai jilbab nih gitu. Biar viewersku banyak kayak, iya. Oh sampai akhirnya ini udah nggak bisa trik marketing nih. Karena udah nggak mungkin kalau pergi ke situ udah harus muslim gitu kan. Iya, karena udah fix nih muslim. Jadi mamaku udah ngefixkan nih, nih anak gue fix muslim itu ketika ya umroh ya. Kalau umroh kan udah fix ya, udah nggak bisa lagi, udah nggak gitu bisa denial lagi. Udah gitu. Nah, terus berarti saat itu kamu bilang kan 1 menit nih ya. Itu berarti saat kamu udah di dalam pesawat ya, udah boarding kan jatuhnya udah tinggal ini prepare boarding doang. Berarti kamu ninggalin kabar terakhir itu kan pasti udah harus dimatiin kan? Ya gantung mah, nanti aja aku jelasin ya mah, itu tak seperti yang mama pikirkan kok. Enggak seperti mama pikir. Masih denial lagi aku. Aku bilang aku ke Dubai Kak. Maksudnya pengen ku bilang, maksudnya maaf nih Ma, bohong gitu. Maksudnya aku pengen bilang, Ma enggak kok, Ma tuh pengen ke Dubai. Udahlah Kak, udah gak bisa denial lagi, udah di depan Ka'bah aku udah gak bisa lagi denial udah. Oh akhirnya? Ada foto lagi depan Ka'bah aku, udah gak bisa denial lagi. Mama aku lagi nangis gitu. Berarti kan kalau bisa dibayangkan gitu ya, keadaan saat itu berarti kan kamu penuh dilematik banget dong. Satu sisi ya Allah,
orang muslim aja, maksudnya yang dari dulu tuh pengen banget umroh kan. Ketika ngeliat Ka'bah, kita aja yang udah berkali-kali umroh aja, kalau ngeliat Ka'bah tuh kan aduh Masya Allah banget gitu ya. Selama ini kita ngeliatnya cuma di sejadah doang gitu kan, terus tiba-tiba ngeliat di depan mata kepala kita sendiri tuh kayak nggak tahu kenapa ya, kayak ada magic apa gitu ya nggak sih? Merinding. Ketika masuk ke haram aja tuh kan ketutupan pilar-pilar itu, tapi kan tetap kayak ya Allah Ka'bah gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, ini kan pertama kali kamu gitu kan. Nah, itu gimana rasanya? Nangis banget lah. Dalam hati kayak merinding dijelaskannya. Dalam hati kayak ini ya kiblat yang selama ini gue tuju. Ya. Gimana? Gue sampai mikir gini, gue berkali-kali berhitung-hitung lagi nih. Gimana kagak mustajab doanya satu amin tertuju di situ, Kak. Iya. Seluruh dunia senternya di situ. Merinding nangis. Pas udah nyampe di Ka'bahnya malah nggak bisa nangis. Dia kayak melongo aja gitu. Segede ini ya gitu. Gitu. Wah, nikmat banget, Kak. Terus di situ kamu masih ingat sama orang tua kamu nggak? Ketika kamu, aduh ini aku masih ninggalin tanda tanya besar nih buat orang tua. Ya Allah, maaf mah bukannya nggak sayang, tapi nggak tahu, lupa semua, aku ngeblank. Oh iya, yuk ingetnya Ka'bah nggak ada yang aku inget sama sekali, anak aku aja nggak inget. Maksudnya bukan nggak inget, pas di depan Ka'bahnya karena tercengang aja kayak Ka'bah. Lupa segalanya, Kak. Ya lupa diri, lupa ini kayak otak itu cuma nama Ka'bah doang. Karena kayak saking amazingnya mungkin ya. Speechless gitu ya. Speechlessnya mungkin ya gitu. Tapi kalau di hari-hari selanjutnya inget. Pasti. Kayak pas pertama kali lihat nggak inget. Nah, kayak speechless gitu, kayak depan mata gitu. Fokusnya udah nggak ada lagi ke dunia karena kan gitu ya? Anak, orang tua, harta, benda masih the part of dunia masih. Gak ada ingetnya Allah tuh gitu. Masya Allah. Terus gimana ketika kamu di sana gitu ya? Mungkin ya udah pertama nih, kan habis itu kita masih tawaf lagi. Kan kita juga namanya kita umroh itu kan kegiatan kita tuh udah nggak jauh-jauh dari nunggu sholat ya nggak sih? Bener. Kegiatan kita tuh di situ udah nggak ada ngapa-ngapain selain kita nunggu sholat gitu kan. Ya kan udah ritual kamu di situ. Nah, boleh tau nggak sih apa doa yang paling kamu panjatkan saat itu? Buat mama, orang tua, berikan hidayah. Siapa tahu bisa ya Allah. Coba aja dulu. Bener-bener kan kita juga niat ya bisa. Iya, sampai sekarang mau doain. Terus minta diberikan jodoh dalam kurun waktu yang tertentu. Tuh aku minta sama Allah karena bagaimanapun memang kurang baik aja sih sendiri. Maksudnya lebih baik bersama. Maksudnya untuk sebenarnya lillahi ta'ala buat Allah bersamanya juga. Kalau buat diri sendiri mah masih enjoy sendiri, Kak. Maksudnya pengen agama beribadah gitu. Terus minta sama Allah, salah satunya karena aku udah memilih buat kayak gini, ya Allah dekatkanlah aku kepada pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa aku tuh tetap dekat ke Engkau gitu. Jadi dipilihkan item pekerjaannya gitu. Jadi kayak misalnya, ya ini salah satunya nih kayaknya nih, Kak. Husnuzonku ya, kayaknya nih kok Allah tuh jadi ngasih aku comfort. Kayak yang itu, yang naik konbil itu. Maksudnya kan aku waktu aku setelah pakai hijab itu kan aku ada 2 bulan atau berapa bulan gitu, aku nggak berbuat konten karena bingung ini kayak mana aku pakai hijab nih. Sementara sosialisasi aja waktu aku bersih masjid itu aja kan aku ya maaf ya kakinya kemana-mana bersih ini gosok-gosok gini kan udah nggak bisa sekarang. Maksudnya lebih udah beda gitu. Udah kalau gosok mungkin paling udah nggak bisa gini-gini lagi gitu kan. Gitu. Akhirnya ya itu dikasih sama Allah, aku ketemu patternnya, polanya nih yang dari si viral yang baru nih si Dansa Kuduro itu. Maksudnya oh kamu bisa kok tetap berkarya tapi tunjukin diri kamu tuh muslimah yang nggak break the rules, tidak melanggar syariat, tapi kamu tetap aktif, tetap masih bisa ceria gitu loh. Karena kan mostly kan kebanyakan kan mungkin berpikir setelah pakai hijab akunya nanti jadi tertutup, udah nggak mau sharing lagi sebagai content creator. Tapi aku tetap kelareng dulu, malah better version gitu loh. Malah sekarang menurutku ya, Kak, malah bukan kehilangan fans, malah makin banyak, Kak. Masya Allah, makin banyak yang doain lagi ya. Iya, malah makin banyak. Aku kira kemarin kehilangan, ternyata sekarang malah makin bertambah banyak gitu loh. Tapi apa yang buat kamu akhirnya pakai hijab? Sepulang dari umroh atau gimana? Nah, itu sepulang dari umroh. Sebelumnya kan aku masih pakai pakaian itu kan yang ya pendek lah, ya biasa ya gitu-gitu. Aku tuh masih denial.
pas udah di pesawat, pas aku mau pulang ke Jakarta, gue nih ya tengok ya nanti mau datang nih ke tempat malam yang ini, mau datang ke sini, mau buka nih, panas banget nih hijab. Ya kan di Arab gitu panas gini. Udah aku rencanakan tuh semua titik-titik. Teman-teman aku tuh udah hubungin nanti kita kesini malam ya, kesini malam. Aku buka hijab pokoknya ya. Aku buka hijab pasti di bandara ini mau buka hijab gitu loh. Udah aku pengen buka hijab pokoknya buka gitu. Pengen pakai baju yang ini sebenarnya nggak seksi too much lah, tapi seenggaknya buka nih hijab gitu. Kak, gue tuh jujur ya Kak, itu aku ngerasanya bukan aku Kak yang setting aku mau pakai hijab. Aku tuh ngerasa Allah yang pakein aku hijab. Kenapa? Karena aku nggak niat pakai hijab sebenarnya. Kayak Allah tuh kayak nih pakein ya, ini pakaiannya pakein gitu. Jadi kalau dibilang hidayahnya bukan aku usahakan sendiri, Allah. Tapi Allah kasihin Allah gitu yang ya. kasih, bukan aku yang minta. Udah pakai hijab terus aku denial karena aku content creator. Karena aku main Instagram, aku takut terlalu sering pakai hijab nanti dikira gue udah berhijab. Bener kan biasa gitu kan orang-orang. Hari ketiga aku buka hijabku. Oh pulang dari situ terus kamu buka. Terpaksa aku buka. Aku juga mau nilai diriku nih, denial nggak nih si Clara nih nanti. Daripada nanti pakai terus lepas atau apa? Terus lepas gitu ya, namanya aku juga masih manusia biasa. Aku lepas, pergi aku ke Bandung sama teman dekatku main. Terus pakaian segini. Pas jalan Kak risih gitu kayak. Duh kok risih gitu ya. Ibarat kata maaf tanpa busana. Malunya tuh udah malu. Padahal aku nggak ada ngerencanain gitu pakai hijab. Terus tiba-tiba, wah gue udah malu nih. Ada butik di depan mata aku tuh waktu di Bandung. Aku tuh Kak agak picky nih Kak. Sorry kalau masalah baju aku agak picky. Maksudnya harus dicuci dulu lah, harus wangi. Udah nggak bisa aku beli tuh baju dari butik, aku pakai, aku tuker langsung, aku masukin tas bajuku yang pendek itu. Jadi nggak direncanain gitu. Bahkan 1 hari atau 3 jam sebelumnya itu pun aku nggak ada rencana pakai hijab. Jadi satu set langsung pakai baju, pakai kerudung gitu? Langsung. Saya udah nggak nyaman banget Kak. Jadi udah. Segitunya? Iya. Maksudnya? Masya Allah. Jadi tuh Allah tuh ya. Temen deketku ya, kan dia kan ada mama sama mamahnya juga gitu. Pergi pakai baju pendek segini, pulang kok udah pakai hijab rapi. Gitu. Iya. Karena aku pamit, aku numpang sama mereka di Bandung gitu. Masih pergi gitu. Ya udah pergi ya Bu gitu. Pas pergi pakai ini, pas pulang udah pakai hijab rapi. Terus mereka terus keluarga juga, abis ngonten kali ya atau apa mungkin kali ya mikirnya ya. Masya Allah, udah bilang Masya Allah aja gitu. Karena sebelumnya udah ngomong-ngomong aku kayak, kok kayaknya aku nyaman ya pakai hijab ya. Tapi nggak apa-apa deh, aku buka dulu, denial aku nanti. Aku denial gitu loh, perasaan ingin pakai hijab itu. Dan supaya kamu juga mungkin make sure aja gitu ya. Make sure lagi, ini anggot-anggotan nggak, panas-panasan di awal nggak. Ya, tapi namanya. Beneran saat itu kamu beli, kamu pakai, dan abis itu udah kamu nggak pernah lagi lepas? Udah, nggak. Nah dikasih tuh rahmat sama Allah tuh rasa malu itu. Malu Kak, udah malu. Gara-gara itu doang. Ya. Allah tuh kalau sayang sama hambanya tuh nggak nanggung-nanggung gitu loh. Iya. Nggak kasih waktu panjang gitu. Iya. Ya udah kalau misalnya Allah kasih kayak ya udah kamu harus berhijab sekarang Clara gitu. Iya. Udah dikasih aja gitu. Banget rasanya kan daripada diusahain sendiri. Bener. Karena kalau diusahain sendiri tuh dilemanya banyak Kak. Karena masih diri kita sendiri yang bergerak. Ini kayak Allah udah kasih. Aku ngerasa Allah tuh yang kayak nyediain ini bajunya pakai ya. Setiap pakai ini bajunya pakai ya gitu. Jadi udah terus-terusan tuh sampai sekarang akhirnya. Iya. Jadi dari itu awal Mei berarti ya? Mei, Juni. Ya Juni. Pulang umrohnya, Juni. Tanggal 1 gitu. Mau nangis aku. Aduh, aku tuh soalnya gini loh. Perjuangan aku kan istilahnya lahirnya udah Islam gitu ya. Terus maksudnya kan ya dari lahir udah Islam. Sempet juga ya mungkin inilah gitu ya. Dulu sempet ngedinai juga bahwa berpikir bahwa kerudung tuh pakai kerudung tuh bukan sesuatu yang wajib. Kamu hebat banget gitu loh. Cuma istilahnya tuh ya itu dia Allah tuh dengan segala skenarionya apapun itu membuat hati kita tuh jadi tergerak sendiri gitu. Kayak itu rasa sayang itu yang aku bilang ini hadiah dari umroh kalau menurut aku. Bener itu. Terus respon orang terdekat kamu, anak kamu. Oh gimana? Anak seneng banget. Karena biasanya kan aku pakai baju kan di sini tuh kelihatan masih. Dia malah bilang aku cantik sekarang. Malah kan kalau dulu sebelum itu bilang mami itu malu gitu. Kadang-kadang baju umur berapa sih anak? Baru 5 tahun Kak. Baru 5 tapi tahun. Udah bisa ngomong. Iya udah sangat ngatur gitu. Maksudnya protektif gitu. Karena dia tuh kayak sosok panutan, sosok laki-laki lah. Di keluarga aku satu-satunya gitu. Jadi kayak aku tuh mau untuk mendengarkan meskipun masih anak. Tapi aku menaruh ya
fitrahnya laki-laki gitu. Iya, Jadi ya meskipun gue ibu banyak mau mendengarkan dia. Jadi dia tuh lumayan kayak ngatur, jadi kayak kepala rumah tangga. Maksudnya pinter juga ngatur gitu, kayak mami itu pendek gitu. Kalau pendek tutupin, malu kita tuh malu kayak gitu. Sekarang udah dia bilang selalu aku cantik. Nggak pernah dibilang aku sedikit pun, nggak pernah komen kalau aku tuh nggak cantik. Kalau dulu pas buka aurat, wah tuh di komen kak, mami jelek kayak gini apa gitu, disuruh tutup lah, suruh ganti lah gitu. Tapi dia emang udah belajar di sekolah Islam atau maksudnya atau gimana? Nah sebenarnya kan aku juga pemahaman Islamku juga masih dikit. Aku juga nggak terlalu ngajarin, tapi nggak tahu kak, rahmat Allah kali ya bisa punya sifat kayak gitu. Nggak aku ajarin juga. Bukan sekolah Islam juga, pintar. Masya Allah. Kalau sahabat deketku ada yang masih suruh buka lah, Allah. Karena mungkin terlalu sahabat ya, Allah panas-panas aja nih nanti juga buka kata gitu. Nah terus yang ketiga ini yang aku agak sedih, bukan respon sih, jadi kayak lebih ke cerita aku setelah aku mualaf ini kan, aku kan kangen banget sama orang tua kak, kangen banget sama keluarga. Itu aku sampai sekarang belum berani ketemu. Karena aku kayak berat memilih untuk kayak gimana nih melepas hijab atau ketemu. Karena aku kemarin itu aku udah setting sebenarnya. Nanti kalau ketemu sama nenekku, sama mamahku, aku nanti bakal lepas hijab. Ternyata nggak mampu lepas hijab aku. Kalau di dalam rumah oke lah, tapi kan menuju perjalanannya kayak nunggu di depan pagar. Kalau misalnya aku panggil mama, dia lihat aku berhijab kan shock kak. Jadi ini aku kangen banget tau sama orang tua tuh sekarang. Karena kebetulan aku tipe kalau memang sayangan, deket gitu juga sebenarnya. Deket dan selalu prioritiku tuh orang tua di atas segala-galanya. Satu. Ini sekarang nggak tahu nih gimana cara ketemunya. Belum Terus berani ketemu. Kamu berarti terakhir komunikasi pas umroh itu atau sebelum ada? Umroh itu komunikasi tetap, cuman untuk ketemunya aja. Oh, jadi setelah umroh sempat ada komunikasi dan gimana jadinya? Ini kan kadang gini, orang tua tuh ketika ngelihat udah convert gitu ya, itu aja udah kayak mereka shock gitu. Shock lagi, kamu pakai hijab lagi gitu. Jadi kan kayak double shock gitu kan. Iya, kayak bener banget nih orang pakai hijab. Ya itu belum berani ketemu kak. Ini status DP WhatsAppku aja belum ku ganti-ganti. Masih kosong 0 karena nggak tahu nih milih yang foto yang sebelum pakai hijab profile picture-nya atau sesudah pakai hijab. Kalau teleponan sama mama kadang di mall, ku ke toilet aku buka hijabku biar kelihatan rambut doang sampai kemarin sih masih kayak gitu. Oh kan demi biar hormatin orang tua. Dia, mama tuh udah tahu sebenarnya aku pakai hijab. Cuman aku menghargai dia lah, aku nggak mau buat dia sedih. Kadang-kadang kalau misalnya teleponan juga, ini kamera WhatsApp bukan gini kak, gini kak. Iya maaf. Ini biar ini nggak kelihatan. Masih nggak mau buat mereka shock. Maksudnya ini lingkar hijabnya jangan kelihatan gitu. Iya ma, iya pak ma. Gitu. Nah mungkin ya, siapa tahu nih. Mama tuh sekarang lagi nonton kamu nih di YouTube Cerita Untung nih ya, tiba-tiba ya mungkin ya entah apalah yang bisa nyampe ke mama sampai akhirnya buka ini dan mau lagi nonton. Apa yang mau kamu sampaikan ke mama? Mama, papa semuanya. Jangan khawatir sama aku. Aku nggak berubah menjadi yang lebih buruk. Malah aku berubah menjadi yang lebih baik. Dan kangen banget mah. Semuanya kayak gimana ya caranya biar bisa ketemu kalian. Tapi boleh nggak sih aku tetap masih pakai hijab, itu pertanyaan aku mah. Boleh nggak sih aku ketemu kalian dengan versi aku yang sekarang. Boleh nggak aku ketemu kalian dengan aku tuh pakai hijab ini gitu. Karena ada di salah satu cerita juga aku ceritain bahwa hijab ini tuh tipis banget kak. Cuman ini nih kain, tapi kain ini tuh benteng berat buat aku bisa ketemu sama orang tua aku kak. Kayaknya aku minta tolong sama Allah aja deh, ya Allah bisa pertemukan nggak? Aku juga selalu berdoa dalam sholatku untuk bisa dilunakkan hati orang tua aku, bisa menerima aku seperti ini. Pokoknya cuma mau bilang sama mama sayang banget. Clara tuh sayangnya luar biasa sama mama, sama papa. Di setiap doa juga Sabet tuh doain. By the way, mama papa tuh manggil Sabet karena nama aku Elizabeth. Gitu. Habis air mataku sebenarnya nangis. Cuman kayak sayang banget, tolong terima aku buat ketemu sama kalian dengan pakai hijab ya Maya, biar bisa secepatnya biar bisa ketemu sama kalian. Sayang banget lah sama orang tua tuh. Luar biasa sayangnya. Masya Allah.
Luar biasa nih, ini malah aku yang mewek-mewek nih ya. Aku udah habis jatah air mata, Kak. Aduh, luar biasa banget ya. Kita doain yuk sama-sama ya, mudah-mudahan Clara bisa ketemu dalam waktu dekat gitu ya. Ya pasti berat pasti ya, tapi ya mudah-mudahan ya kita nggak pernah tahu ya. Allah akan punya cara tersendiri pastinya. Insya Allah kita doain dalam waktu dekat. Tapi emang biasanya kamu sering bolak-balik masih ya? Iya, priority orang Selama tua. ini masih walaupun kamu udah banyak tinggal di Jakarta, tapi tetap. Iya, mindset aku ya pesawat cuma 2 jam, Kak. Apa yang aku harus hitung, dan mindset aku satu lagi kayak kalau misalnya orang tua masih hidup, kalau misalnya aku kangen, aku bisa pesan tiket pesawat. Kalau misalnya orang tua udah nggak ada lagi, aku kangen, aku mau pesen tiket kemana, Kak? Gak bisa disumpahin. Kangen banget aku tuh sama orang tua. Aku sebenarnya kalau bahas orang tua tuh suka nangis. Aduh, aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Tapi mudah-mudahan sih segera dipertemukan ya dengan cara yang terbaik versinya Allah gitu. Karena apapun itu kita juga tetap harus prioritaskan orang tua juga sebagai anak. Kita tetap menghormati mereka, sayangin mereka. Iya, Tapi ya mudah-mudahan ya kita nanti bisa ngobrol lagi dengan cerita apa lagi dari Clara gitu ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang dia naik mobilnya atau apa, nah mungkin kita akan lihat juga seperti apa ceritanya Clara dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, Masya Allah banget. Alhamdulillah lumayan. Mudah-mudahan juga kamu istiqomah Amin, terus. amin. Dan katanya kamu tuh ngefans banget sama Ustadz Hanan Attaqi katanya. Iya, Oh iya bener. aku ngeversi sama ustadz, Kak. Semua Ustadz. Gue itu ya kalau ketemu sama artis siapa misalnya yang paling top di Indo, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau Kalau ketemu ketemu, ustadz duk gitu kayak, "Gih, ngefans banget, gue harus foto gitu." Masya Allah udah beda ya. Kalau dulu tuh band yang kita datengin gitu kan, sekarang malah Ngefans sama kajian-kajian. Ustadz Hadi Hidayat, nggak apa-apa lah numpang ngomong, siapa tahu Ustadz Hadi Hidayat mau Ya ketemu. ntar datang ya. Pokoknya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ini, Iya, Kak. ya kajian-kajian ya, insya Allah mau. ntar kita bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa cerita ini, aduh butuh banget di-share gitu, supaya mungkin ada teman-temannya juga mungkin pengalamannya sama seperti Clara gitu, pengen dikuatkan, bisa monggo langsung di-share aja. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya, dan juga komen-komen kira-kira siapa lagi narasumber yang mau kita undang di Diary Mimi. Kita pamit ya, makasih sekali lagi ya. Iya. Mohon maaf pada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.